Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout reguler 2 pelajaran biologi untuk kelas 12 IPA. Kita mulai ya pembahasannya. Soal nomor 1. Mekanisme enzimatis yang distimulus oleh fitohormon giberelin pada proses perkecambahan biji berupa. Di sini ada kata fitohormon ya. Fitohormon. Fito itu artinya tumbuhan. Jadi hormon yang terdapat pada tumbuhan. Salah satunya adalah giberelin. Nah, giberelin ini berfungsi untuk memicu proses perkecambahan pada biji. Diingatkan kembali, untuk mekanisme perkecambahannya dimulai dari imbibisi, yaitu proses masuknya air ke dalam biji. Lalu aktivasi hormon giberelin yang dirilis atau yang dihasilkan juga oleh embrio itu sendiri. Kemudian hormon giberelin tadi merangsang aleuron untuk sintesis dan sekresi enzim. Nah, aleuron itu apa? Kita perhatikan gambar di samping ya. Ada gambar biji. Nah, ini bagian endospermnya atau tempat cadangan makanan bagi biji. Endosperm ini diselimuti oleh aleuron. Nah, aleuron ini terbentuk dari protein ya yang mengkristal atau memadat dari vakuola sel endosperm seperti itu. Nah, aleuron tadi setelah dirangsang oleh hormon giberelin akan menghasilkan enzim apa aja? Yaitu ada enzim alfa amilase untuk hidrolisis zat pati atau amilum menjadi glukosa, juga ada enzim protease untuk menghidrolisis protein menjadi peptida atau asam amino. Nah, setelah enzim-enzim tadi bekerja, maka akan dimulai proses metabolismenya, yaitu nutrisi yang setelah tadi dipecah ya dengan bantuan enzim akan diserap oleh embrio dan dimanfaatkan untuk proses pembelahan sel juga untuk pertumbuhannya. Sehingga untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu sintesis alfa amilase di lapisan aleuron. Soal berikutnya nomor 2. Pergantian musim memicu pertumbuhan sekunder pada batang tanaman dalam membentuk xilem dan floem sekunder. Pertumbuhan sekunder ini dilakukan oleh siapa? Nah, untuk pertumbuhan sekunder itu tempatnya yaitu di kambium kan ya. Jadi sel-sel yang ada di kambium itu mengalami remeristematik sehingga aktif membelah lagi. Nah, untuk di kambium itu ada 2 jenis. Ada kambium vaskuler atau pembuluh, itu yang melakukan pertumbuhan ke samping atau pelebaran dengan membentuk lingkaran tahun ya. Nah, untuk kambium vaskuler ini terdiri dari xilem sekunder, yaitu pertumbuhannya ke arah dalam. Lalu ada floem sekunder, pertumbuhannya ke arah luar. Kambium vaskuler yang membentuk xilem dan floem sekunder ini akan membentuk kambium intravaskuler. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini yang tepat adalah kambium intravaskuler ya. Nah, kalau yang kambium intervaskulernya ini apa? Yaitu ada kambium yang satu lagi, yaitu kambium gabus ya, atau disebut juga kambium velogen. Kambium gabus ya, atau velogen. Nah, kambium ini berfungsi untuk mengganti sel epidermis yang rusak karena letaknya juga ada di samping atau sebelah dalamnya epidermis. Untuk velogen itu dibagi 2 ya, ada veloderm atau tersusun dari veloderm dan velum. Nah, untuk veloderm ini pertumbuhannya ke arah dalam, kalau velum itu ke arah luar. Kita lanjut lagi. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada kedua kecambah ya, ada
merupakan hasil pengamatan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Tanaman pada pot A terlihat hijau dan batang lebih kokoh. Nah, tanaman yang pot A itu adalah yang kecambahnya hijau ya. Lalu untuk yang B itu terlihat lebih pucat dan batangnya lebih layu, namun pertambahan panjangnya lebih cepat dibanding kecambah yang ada di pot A. Faktor eksternal yang mempengaruhi kedua tanaman pada pot tersebut adalah di sini pot B pada gambar menunjukkan gejala etiolasi. Ada yang masih ingat etiolasi itu apa? Sebentar. Gejala etiolasi itu adalah terjadi apabila tumbuhan itu kurang mendapatkan cahaya sehingga batangnya tumbuh cepat tapi layu dan berwarna pucat. Jadi ketika tumbuhan itu berada di kondisi yang kurang cahaya ataupun di kondisi yang gelap, maka ada hormon yang justru bekerjanya lebih cepat. Itu hormon pertambahan tinggi ya untuk sel pemanjangan sel, yaitu ada hormon auksin. Nah, auksin ini kalau terkena cahaya dia akan terurai, tapi kalau di tempat yang gelap dia akan memicu pertumbuhannya bagi tanamannya itu menjadi lebih cepat, pertumbuhan tinggi ya, tinggi tanamannya gitu. Jadi di sini untuk perbedaan pot A dan B itu karena dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa cahaya ya, pengaruh cahaya. Terus juga di sini ada akibat dari etiolasi juga daunnya jadi kecil-kecil ya dan berwarna kuning karena fotosintesisnya juga tidak berjalan dengan optimal. Soal nomor 4, perhatikan gambar kerja enzim berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan sifat enzim yaitu, nah di sini ada kerja enzim ya. Kerja enzim itu kita bisa lihat di sini ada sisi aktif enzim yang bentuknya itu sama atau menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Nah, di sini sifat enzimnya yaitu enzim bisa bekerja secara spesifik tergantung bentuk dari substrat yang dia bantu reaksinya. Nah, jadi pada gambar menunjukkan kerja enzim secara lock and key. Prinsipnya adalah kecocokan antara substrat dengan sisi aktif enzim. Maka hal ini menunjukkan sifat enzim yang bekerja secara spesifik. Misalnya ada enzim amilase ya, itu untuk membantu atau substratnya itu berupa amilum bukan yang lain. Karena nanti berbeda bentuk ya dengan sisi aktif enzim amilasenya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C ya, enzim bekerja secara spesifik. Soal nomor 5, urutan proses respirasi seluler berikut ini yang benar adalah, nah kalau respirasi itu kan ada secara aerob dan anaerob ya. Kalau secara aerob berarti membutuhkan oksigen, anaerob itu tidak membutuhkan atau ya kurang ketersediaan oksigennya. Nah, di sini urutan yang benar untuk respirasi aerob adalah ada 4 tahapan ya, yaitu ada glikolisis. Glikolisis itu merupakan proses pemecahan glukosa. Lalu ada dekarboksilasi oksidatif, itu pemecahan atau pelepasan karbon, lalu dilanjut oleh siklus asap sitrat atau siklus Krebs dan sistem transfer elektron atau disebut juga fosforilasi oksidatif. Jadi di sini untuk respirasi seluler tahapannya dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Jawabannya E. Soal berikutnya nomor 6, pada respirasi aerob oksigen akan digunakan pada tahap apa? Oke,
di sini kan respirasi aerob ya, itu tuh merupakan proses yang membutuhkan oksigen sebagai penerima elektron terakhir pada tahapan fosforilasi oksidatif atau sistem transfer elektron. Nah, seperti yang dibahas di soal sebelumnya, tahap terakhir pada respirasi aerob itu adalah sistem transport elektron. Perhatikan pada gambar berikut ini. Ini adalah proses dari sistem transfer elektron. Ini terjadinya pada membran krista ya, di membran krista mitokondria. Oke. Kalau kita lihat nih di sini ada NADH ya. NADH dia itu membawa elektron dan H+ ya dari proses glikolisis, juga ada dari dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Nah, NADH ini akhirnya dipakai di tahap terakhir di sistem transfer elektron. Dia akan melepaskan elektron yang dia bawa, lalu elektronnya itu akan melompat ke protein-protein di sini. Ada protein 1, 3, dan 4 gitu. Lalu elektron itu akan ditangkap oleh oksigen. Nah, sedangkan H+ tadi yang dibawa oleh NADH itu akan berikatan dengan oksigen untuk membentuk molekul air seperti itu ya. Jadi di sini pada respirasi aerob oksigen akan digunakan pada tahap apa? Yaitu yang fosforilasi oksidatif yang D. Nomor 7. Perhatikan skema tahapan fermentasi di dalam otot berikut ini. Nah, ini ada glukosa ya, C6H12O6. Sebentar. Nah, ini akan diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan apa nih yang X, yaitu glikolisis ya. Pemecahan gula menjadi asam pirufat. Nah, dari glikolisis itu akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Gitu. Asam pirufat akan diubah menjadi tahap terakhir dari fermentasi di otot ini, yaitu asam laktat. Asam laktat. Oke, jadi kita bisa simpulkan kalau yang X itu adalah proses glikolisis ya, lalu menghasilkan produknya asam laktat ya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8. Pembentukan oksigen dari molekul air pada fotosistem itu terjadi di mana? Pembentukan oksigen. Oke. Kita perhatikan dulu nih. Pembentukan oksigen pada fotosintesis terjadi saat reaksi terang melalui proses fotolisis air yang terjadi di fotosistem. Fotosistem terdapat pada membran tilakoid. Kita perhatikan dulu gambar kloroplasnya. Di mana itu tilakoid? Ya, tilakoid itu adalah tumpukan yang berwarna hijau. Seperti koin ya, tilakoid. Nah, tilakoidnya ini yang itu ya. Kalau kita gambar lagi nih kan ini katanya terdapat pada membran tilakoid. Coba digambar dulu ini membran tilakoidnya sama seperti membran krista tadi ya. Dia memiliki fosfat dan lipid yang ada 2 lapis, jadi disebutnya fosfolipid bilayer. Kemudian ada protein-protein yang tertanam pada kedua sisi membran. Nah, ada seperti ini ya. Ini protein yang tertanam di kedua sisi membran tersebut, yang membran tilakoid, itu disebutnya fotosistem. Nah, di dalam fotosistem inilah terdapat banyak klorofilnya gitu. Nah, ini klorofil. Terus tadi pembentukan oksigen di mana ya?
Nah, ini coba diterangkan lagi tentang reaksi terang ya pada fotosintesis, yaitu mulai dari, nah ini ceritanya fotosistem. Kalau di reaksi terang itu ada proses yang namanya non-siklik ya, yang terjadinya dimulai dari fotosistem yang kedua. Nah, fotosistem ini memiliki klorofil kan tadi. Klorofilnya itu menangkap energi cahaya berupa foton, tuh, lalu mengeluarkan atau ada elektron yang tereksitasi, gitu, bersama H+-nya. Kemana? Yaitu ke akseptor atau penerima elektron. Tuh. Nah, berarti elektronnya dari fotosistem 2 hilang ya. Maka akan digantikan oleh molekul air. Nah, coba di sini jelaskan lagi ya proses pemecahan air. Jadi di sini ada molekul airnya. Nah, dia itu kena energi cahaya juga, sehingga molekul airnya terpecah. Nah, menjadi apa? Menjadi 2H+ dan juga ada 2 elektron dan oksigen gitu. Jadi elektron ini yang dihasilkan melalui tahapan fotolisis air ini akan menggantikan elektron yang pergi gitu dari fotosistem 2. Sedangkan oksigen yang terbentuk ini akan ke atmosfer. Jadi ini untuk kita bernafas juga gitu, keluarnya melalui stomata ya pada daun. Nah, kembali lagi ke soal. Jadi pembentukan oksigen dari molekul air pada fotosistem itu terjadinya di mana? Di membran tilakoid ya. Sebentar. Nah, pada membran tilakoid seperti itu. Nomor 9. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai sintesis glukosa, kecuali kan fotosintesis memang tujuannya untuk membuat molekul glukosa ya sebagai makanan untuk tumbuhannya itu sendiri. Nah, di mana sih sintesis glukosa itu terjadi? Kita perhatikan lagi gambar kloroplasnya, ada wilayah yang disebut dengan stroma. Ada yang ingat stroma itu tempat reaksi apa? Ini adalah tempat reaksi gelap. Nah, tempat reaksi gelap ini ada proses yang terjadi yaitu siklus Kelvin. Nah, di dalam siklus Kelvin, saya dijelaskan lagi ya siklus Kelvinnya. Oke. CO2 ini yang didapat dari lingkungan itu akan masuk melalui stomata untuk menuju mesofipalisade, kan ini di daun ya, tepatnya di stroma tuh. Nah, CO2 itu akan berikatan dengan RuBP untuk membentuk fosfogliserat. Nah, dengan bantuan bahannya itu dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH2 itu akan membentuk PgAl. Nah, dari PgAl inilah akan membentuk molekul glukosa, sedangkan PgAl yang lain akan kembali membentuk RuBP. Seperti itu. Jadi, pernyataan yang salah ya berarti tentang sintesis glukosa itu adalah yang B. Kenapa? Karena pembuatan gula itu bukan terjadi pada reaksi terang di tilakoid, tapi di reaksi gelap ya yang terjadi di stroma. Itu. Nomor 10. Perhatikan gambar percobaan berikut. Di sini ada tabung ya berisi tanaman hidrilla, ada air, corong kaca, ada gas yang dihasilkan juga dengan bantuan cahaya matahari. Hasil akhir dari percobaan tersebut ada pada ujung corong terdapat gelembung-gelembung udara karena ya di sini ini merupakan percobaan fotosintesis ya yang percobaan Ingenhousz. Tujuannya untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu membutuhkan air, cahaya, tanaman hidrilla juga yang sebagai
yang melakukan fotosintesis, dan hasilnya itu berupa oksigen. Terlihat dari gelembung udara oksigen pada corong kacanya. Oke, di sini ada tabungnya ya. Oke. Nah, di sini yang X ini corongnya, ini tanaman hidrilla yang melakukan fotosintesisnya. Terus tanaman hidrilla ini akan dapat berfotosintesis karena tersedianya air, terus juga ada cahaya yang masuk gitu kan ya. Terus pastinya ada sumber CO2-nya ya yang terlalu di air. Tapi untuk menambah CO2-nya, kandungan CO2 dalam air itu bisa ditambahkan NaHCO3 gitu, sumber CO2-nya. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, nanti akan ada gelembung-gelembung pada corong kacanya, yaitu gelembung oksigen sebagai hasil dari fotosintesis gitu. Jadi, untuk jawabannya yang betul adalah yang B ya, terbentuk oksigen dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman hidrilla. Nomor 11. Di bawah ini adalah reaksi yang ditemukan di alam. Nah, ini ada proses sulfurisasi ya. Organisme yang terlibat itu apa? Kita analisis dulu jawabannya. Dilihat dari yang A nih. Yang A ini adalah bakteri yang terlibat pada proses apa ya? Nitrococcus. Itu proses nitratasi ya, pengubahan nitrit menjadi nitrat. Lalu untuk Nitrosomonas ini proses nitritasi, pengubahan amonia menjadi nitrit. Nah, Thiobacillus ini bakteri yang melakukan kemosintesis pada besi. Tuh. Nah, untuk Thiotrix, nah inilah organisme yang melakukan proses sulfurisasi. Gitu. Sedangkan Pseudomonas ini adalah bakteri gram negatif yang bersifat aerob obligat. Jadi benar-benar butuh oksigen untuk hidup ya. Ini biasanya sih penyebab penyakit gitu. Jadi yang melakukan kemosintesis sulfurisasi yaitu dari genus bakterinya Thiotrix. Ada yang pernah lihat gambarnya? Nah, seperti ini ya bakteri Thiotrix yang tadi dibahas. Nah, sebenarnya kenapa sih organisme itu melakukan kemosintesis? Kan ada juga fotosintesis ya. Karena ada juga organisme yang memang hanya sedikit memiliki klorofil atau bahkan nggak ada klorofilnya. Juga bisa lingkungan atau habitatnya di mana dia hidup. Misalnya kan ada yang hidup di tempat yang ekstrim tuh. Contohnya Archaebacteria ya. Nah, itu harus ada adaptasi fisiologisnya. Jadi gimana caranya bisa bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya di lingkungan tempat dia tinggal. Seperti itu. Jadi ada proses kemosintesis. Jawabannya yang D. Nomor 12. DNA merupakan genetik yang diwariskan dari parental ke keturunannya. Pernyataan berikut benar terkait struktur DNA, kecuali kita perhatikan dulu nih ada karakteristik dari DNA. Pertama, DNA memiliki untai ganda yang tersusun berpilin. Oke, gimana sih yang tersusun berpilin itu? Pasti udah pernah dibahas kan ya di kelas. Nah, DNA itu kan seperti ini. Nah, berpilin ya, dia untai ganda tuh. Terus tersusun atas polinukleotida. Nah, satu nukleotidanya itu apa aja? Ada fosfat, ada gula pentosa ya, deoksiribosa, juga ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen juga ini terhubung oleh ikatan hidrogen. Nah, kayak gini ada gulanya juga sama. Tuh. Oke. Nah, terus di sini yang tersusun anti paralel atau berlawanan arah. Maksudnya apa? Kalian pasti ingat pernah diajarin juga nih, ada yang disebut 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen, 5 aksen. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya? Oke, di sini ada gula ya, gula pentosa. Gula pentosa berarti itu punya karbonnya 5.
karbon yang pertama mengikat gula, terus ini ada yang kedua, lalu ketiga, keempat, dan kelima. Nah, karbon yang kelima inilah di ujung untai DNA yang mengikat fosfat kayak gini ya. Jadi makanya disebut 5 aksen. Sedangkan di ujung untai DNA itu ada karbon yang ketiga yang mengikat fosfatnya, sehingga pembacaan kode basa nitrogen yang ada adenin, guanin, sitosin gitu kan ya, itu dari 5 aksen ke 3 aksen arahnya, sedangkan pasangannya itu berkebalikan arah setelah diteliti oleh Watson and Crick ya, tahun 1950-an. Ternyata strukturnya berlawanan arah dan double helix gitu. Nah, ini uraian berikutnya tentang karakteristik tadi juga udah sempat dibahas ya. Nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen DNA itu ada basa purin berupa adenin dan guanin, dan basa pirimidin berupa sitosin dan timin. Basa adenin berpasangan dengan timin, kalau guanin dengan sitosin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini adenin berarti sini timin. Jadi jawaban yang salah ya, atau kecuali ya tentang struktur DNA itu adalah yang E, karena tidak searah atau berlawanan arah dengan komplement dengan pasangannya. Nomor 13. Apabila suatu utas DNA diketahui jumlah basa guaninnya 20 dan basa timinnya 15, maka berturut-turut jumlah adenin dan sitosin berapa gitu ya. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung jumlah basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA, yaitu ada hukum Chargaff ya, di mana jumlah purin itu sama dengan jumlah pirimidin. Oke, di sini kita tulis ada tadi guanin itu jumlahnya ada 20, sedangkan timin ada 15. Kalau guanin kan pasangannya dengan sitosin ya, berarti sitosinnya pun jumlahnya 20. Kalau adeninnya sama dengan timin yaitu 15. Nah, kalau kita urutkan jumlah adeninnya tadi ada 15 dan sitosinnya ada 20. Jawabannya E. Nomor 14. Jika ditemukan genom virus dengan komposisi adeninnya 10, urasilnya 20, guaninnya 40 dan sitosinnya 30, maka dapat disimpulkan bahwa genom tersebut merupakan, kan kalau virus itu ada virus DNA dan virus RNA ya, ada yang untai ganda dan untai tunggal untuk RNA. Nah, kita lihat di sini ada adeninnya 10, ada urasil 20, lalu ada guaninnya 40 dan sitosinnya 30. Tadi kan kalau adenin itu pasangannya dengan timin. Apakah di sini ada timin? Gak ada ya, adanya urasil. Urasil ini adalah basa pirimidinnya RNA. Nah, harusnya kan kalau misalnya berpasangan jumlahnya akan sama ya. Adenin dengan urasil di sini jumlahnya berbeda. Guanin dengan sitosin juga berbeda. Maka kita bisa menyimpulkan kalau RNA-nya yaitu untai tunggal untuk genomnya virus yang ada di soal. Gitu. Jadi kesimpulannya RNA rantai tunggal ya. Nomor 15. Perhatikan kromosom berikut. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom berbentuk telosentrik dan submetasentrik secara berurutan ditunjukkan oleh angka berapa. Di sini ada bentuk kromosom berdasarkan letak sentromer ya. Sentromer kan di tengah. Nah, untuk nomor 1 ini ada sentromernya itu ada di tengah sini. Lalu sentromer itu membagi ukuran lengan kromosom itu sama besar. Nah, ini berarti kromosom yang metasentrik. Sedangkan yang agak di tengah itu submetasentrik. Kalau yang hampir di ujung itu adalah akrosentrik, sedangkan sentromer yang memang ada di ujung itu adalah telosentrik. Jadi kalau kita urutkan nih, telosentrik itu yang nomor 4 ya, submetasentrik itu yang nomor 2. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Seperti itu. Sekian pembahasan tryout reguler 2 ini, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.